Kayak pakai headset noise cancelling. Dari pas lagi baru mulai tiba-tiba senyap tuh lah hanyut saya. Hanyut saya merakitnya. Gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Balik dolek dun sanak menonton tampek mau tanya orang awak disiko tampeknyo dun sanak. Dan dun sanak seperti yang dun sanak caliak kau kan banyak robot kau. Kok hobi wak mana sebenarnya kau. Dan awak pun sebenarnya pengen langsung berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini ya. Kita langsung saja perkenalkan, ini dia Dun Sanak TVRI Sumatera Barat sadonyo, ini dia Bang Dinul Hamdi. Terima kasih Bang. Awak sebenarnya nak menyangko Bang Dinul tiba di TVRI ya, kira tiba dulu ya. Bang Dinul, gimana kabar Bang Dinul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bang, Alhamdulillah baik. Patang sakit-sakit utang nak. Iya. Padahal dia main batang. Padahal dia main batang kan ya. Tapi saya lagi sakit. Alhamdulillah sekarang sehat ya Bang ya. Alhamdulillah sehat gitu. Jadi Iko Dun Sanak bisa nak Bang Dinul jelaskan kok apa sebenarnya di meja kok sebenarnya kok. Apa namu mainan kah atau apa kah gitu kah? Jadi di meja kok namanya model kit. Model kit. Gundam. Gundam tuh dari serial animenya namanya Gundam. Jadi sebutan dari Koko bisa jadi model kit, kit atau gunpla. Gunpla itu Gundam plastik. Bukan plastik kit ya? Soalnya biasa dari plastik. Berarti bahannya terbuat dari plastik ya? Ya, semua. Kok sebenarnya Bang Dinul kok Bang Oscar kok bener-bener tahu sih? Udah kan biar orang-orang tahu. Biar orang tahu. Nah, ya. Oke Bang Dinul, Iko kan lah banyak kok. Kan ada lo size-nya nak Bang Dinul kan? Ya. Nah size-nya itu kan macam-macam lo nak. Bisa nak Bang Jalian atau apa size-nya? Jadi kalau dari Gunpla tuh size-nya ada beberapa. Bukan size sih, cuma dari tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan. Dari SD, HG, RG, MG, dan PG. Yeah. Terakhir tuh ada Mega Size. Jadi tingkatan itu menentukan tingkat kesulitannya. Yang paling mudah tuh SD. Kalau yang menengah tuh, yang kalau orang pemula new main, HG biasa ya. HG biasanya. Terus sulit dikit lagi, jadi ada RG yang kayak punya abang lah. Punya awak gitu. Iya. Membawa gitu kan ya. Sudah ada RG, sudah apa boleh? Yang kalau mau advance lo ada MG, ada MG tuh dia ada kerangkanya jadi lebih detail lah. Lebih detail ya. Lebih detail juga dan gedenya tuh segede ini. Kalau di atas lagi ada perfect grade PG. Itu tuh lebih advance lagi, ada open hatch, ada gimmick-gimmicknya gitu. Oh, begitu. Ibaratnya lebih apa ya? Lebih detail ya, ketika kesulitan pun lebih sulit lagi ya berarti ya. Lebih tingkat kesulitan. Tapi kalau boleh tahu, Bang Dinul ini tertarik ke dunia plastik kit kok sejak kapan kalau boleh tahu? Bermula dari 2018. Kok bisa gitu tuh? Emang dari awal emang suka mecha gitu Bang. Robot-robotan. Tipikal laki-laki lah, suka robot-robotan. Anak cowok ya. Suka robot-robotan. Tuh lihat dari awalnya suka gadget kan, dari nampak YouTuber yang pakai ada robot-robot nih. Jadi kayak menarik tuh cari-cari tahu namanya Gunpla. Cari-cari tahu yang mau beli waktu itu high grade waktu itu. High grade. Ternyata ngehooknya di sana. Seru. Dari HG coba RG waktu itu. Pelan-pelan tuh sudah banyak ya lagi. Nggak sadar udah banyak. Udah banyak. Nggak terasa. Ibu negara udah
nih apa nih? Apa ini? Mainan apa ini? Ayo itu ibu dengar berarti orang tua berarti ya. Baru tuh gak mama lah lebih tepatnya itu. Ba memandang Bang Ninul kok ini mainan apa ini? Ya, apa untungnya gitu. Awal-awal sebutannya ibu ya dari awal ibu. Jadi dari awal tuh ibu lah kayak aku lah kadang gitu aja. Ada apa dengan anak saya nih gitu kan. Itu udah dijelasin segala macam, ada investasi lah jadi istilahnya kan. Soalnya kan beberapa gunpla tuh bisa harganya bisa naik, bisa dijual kembali bisa gitu. Bisa diperjualbelikan kembali ya berarti ya. Oke. Berarti dari situlah dari tahun 2018 itu berarti memang bukan dari kecil berarti dari kecil belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Malah dari tahun pas sudah dewasa berarti sudah ya. Sudah dewasa baru tahu ya. Baru tahu. Itu pada saat pertama kali nih mulai di HG tadi itu apa tuh yang merasakan itu tuh ibaratnya yang membuat feelingnya tuh aku bisa dapet gitu feelingnya tuh kayak pakai headset noise cancelling dari pas lagi baru mulai tiba-tiba senyap tuh lah hanyut saya merakitnya Nah itu pun pertama kali momennya pas di HG berarti ya? Dari HG. Oh dari HG luar biasa. Sampai kini lah mungkin advance lah Bang Dino mungkin ya. Nah itu belajarnya itu bahasa loh Bang Dino. Belajarnya kebetulan otodidak sama nanyain tuh ke teman-teman. Soalnya alhamdulillah dapat teman-teman online yang support. Jadi misalnya ada kendalanya di sini ditanyain terus dijawab. Ini kurangnya kayak gini gitu, kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Berarti memang belajar komunitasnya juga welcome gitu. Welcome gitu ya. Waktu itu. Ini kan HG ini kan ukurannya berarti berapa per berapa tuh? Skalanya atau ukuran atau gimana gitu? Kalau Gundam itu sendiri kalau dari cerita filmnya tuh dari 18 meter. 18 meter. 18 meter. Oh, itu aslinya. Aslinya. Kalau yang untuk plastiknya di depan kita sekarang ini itu berapa gitu? Kalau dari HG itu skalanya itu 1:1/44. 1/44, 1/44. Jadi kumpulin 1/44 ini terbentuk Gundamnya sekalian. Oh, oke. Jadi kalau MG itu 1/100, jadi lebih gede lagi. Oke. Terus kalau PG 1/60. 1/60. Ada lagi Mega Size 1/35. 1/35. Oh, berarti besar berarti ya Bang? Lebih besar. Lebih besar lagi. Nah, ada nggak yang 1/1? Berarti ibaratnya sesuai size foto ada? Ada, tapi cuma ada di Jepang sama Cina kalau nggak salah. Oh, ada ya berarti? Ada. Gundam Unicorn namanya di itu. Oh, di Jepang itu. Itu ngerakitnya gimana tuh? Mau tanya gimana? Pakai kontraktor. Kan biasanya kan kalau sudah di airbrush tuh kan warnanya kan cepat memudar gitu atau gimana? Kalau gitu. airbrush biasanya jarang sih yang cepat memudar. Saya kan ada finishingnya tuh yang bikin warna itu lebih kuat, kokoh gitu. Jadi ya paling sama juga, paling debu sama cahaya matahari aja. Oh, hampir mirip lah ya. Hampir mirip. Cuman agak sedikit lebih intens saja kali ya mungkin. Lebih sayang aja kalau udah dicat. Ya betul lebih sayang aja ya Bang. Oke, Bang Ninul. Ini kan berarti kan peralatan Bang Ninul pun ibarat sudah advance lah berarti ya. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang dari dulu sama sekarang tuh kesulitannya apa kalau untuk sekarang nih? Kalau untuk Bang Ninul mungkin customisasinya atau bagaimana gitu? Kalau dari Gunpla sendiri musuh terbesarnya itu emang dari kesabaran sih. Ya, itu betul. Dari sekarang masih berlawanan lah dengan berlawanan. Masih tonjok-tonjokan. Itu tonjokan ya, sama kesabarannya. Selain kesabaran tuh apa lagi tuh? Apa ya? Nggak ada sih Bang, cuma emang dari sabarnya. Sombong. Serius, abang bisa kalau mau bisa belajar. Ya, atau mungkin pada saat pengen lebih advance lagi kan kesabaran mungkin merakitnya, mungkin kalau misalkan mau yang pertama kali nge-airbrush atau gimana, itu gimana, apa aja kesulitan yang bakal dihadapi gitu? Oh, kalau dari ngecatnya paling itu kalau airbrushnya itu cuma kan tiap ganti warna perlu dibersihin gitu. Gitu. Kalau nggak dibersihin kan warnanya kecampur tuh dari yang di dalam paintbrushnya. Jadi itu tiap-tiap ganti warna bersihin paintbrush dulu.
aduk warna lagi, baru ngecat. Baru ngecat lagi gitu. Paling kalau buat kumis Ya. paling warna sih, pilihan warna dari customer. Misalnya dia maunya kayak gini. Ya. Nah, kita kalau nggak ada dari list catnya perlu di mix lagi dan terus jadi diliatin ke customernya ini Ya. masih kurang biru misalnya. Kurang biru gitu kan. Nah, aduk lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu-gitu ya. Berarti menentukan warna, terus juga menentukan gimana bentuknya beko. Dan itu kesulitan-kesulitan mungkin ya gitu. Oh, oke, menarik sekali. Tapi Bang Didul, dari semua keseluruhan ini, mungkin awak tarik balik lah mungkin. Nah, dari zaman-zaman Bang Dinul pas pertama kali mampir itu yang paling membuat Bang Dinul nyaman tuh grade-grade apa tadi kan, ada HG, ada SD, ada PG juga yang membuat nyaman Bang Dinul mampirnya. Itu tuh apa tuh? Tapi tahan dulu Bang Dinul. Oke. Ada jeda dulu ya, Bang. Ada pesan-pesan dulu yang mau lewat di Bang Dinul. Jadi kita tahan dulu. Dun sana, jangan kamar-kamar dulu. Dun sana, kita bakal lanjut berbincang dengan Bang Dinul tetap di podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko Tampe yo. Mau tanya orang awak di Siko Tampe nyo. Balik lele dun sana menonton podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko Tampe nyo. Dan masih bersama Ambo Oscar Dun sana dan Bang Dinul tentunya. Dan tidak lupa pula Oscar mengian Dun sana bahwasanya kalau Tampe Mauta kau bisa Dun sana tonton selain di televisi, bisa juga nonton di live streaming TVRI Sumatera Barat, ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook, dan bisa Dun sana download melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store melalui HP Dun sana. Nah, Dun sana awak balik berbincang bersama Bang Dinul Hamdi, seorang expert di bidang model kit. Amin. Emang ada expert Bang Dinul nih kayak nih. Masih cetek lah Bang. Masih cetek. Merendah tuh meroket loh Bang Dinul gitu. Kalau Bang lihat dari kacamata itu masih ada lagi ya di atas langit masih ada langit. Oh, siap Bang Dinul. Tapi tadi ada yang tergantung tadi Bang Dinul. Tadi yang membuat Bang Dinul nyaman. Itu grade apa tuh? Tadi kan ada HG, ada RG, MG sama PG tadi kan. Yang paling nyaman dari awak surang jadi HG. Bakal gitu. Dari ukuran yang lumayan kecil, tapi harganya juga affordable lah. Terjangkau lah gitu ya. Oh gitu. Kalau untuk part-partnya sendiri HG itu gimana? Nah, dan rakitnya pun lebih gampang kalau HG kan. Tadi posisinya tuh setelah SD dan di bawah RG. Oh gitu. Ibaratnya modelnya tuh pas lah ya. Pas lah ya. Tidak begitu rumit, tidak begitu sulit juga. Nah, kalau untuk pemula yang baru-baru main, yang baru-baru new merakit gitu, kok rancak mode ya untuk di auto atau untuk di rumah gitu kan, kok rancak lemah. Apa yang paling direkomendasikan dari Bang Dinul Hamdi? Grade apa tuh? Kalau dari grade, rekomendasi dari SD sampai HG lah. SD itu berarti yang paling kecil ya? Yang paling kecil. Sama HG. Itu udah paling gampang rakitnya. Udah paling gampang. Oke. Berarti memang kalau untuk pemula tuh SD dan HG tadi. SD dan HG. Oke. Kalau butuh tentu perlu peralatan gitu Bang. Nah, untuk peralatan tuh gimana tuh? Kalau peralatan. Paling kalau buat pemula yang penting tuh nipper sama amplas. Tang potong sama amplas. Oke. Soalnya itu yang menentukan build-nya bersih atau enggaknya kan. Gitu. Oke. Itu kalau tidak ada nipper jo amplas tuh, Ya kayak tadi pakai gunting kuku juga bisa. Kalau gunting kuku juga bisa. Amplas itu amplas khusus atau amplas apa tuh, Bang? Kalau nggak perlu khusus, kalau mau amplas yang murah bisa, amplas bangunan juga bisa. Cuma grade tingkatan kasarnya itu yang perlu diperhatikan. Berarti ibaratnya apa ya namanya? Dari amplas tuh berarti ya, kasar amplas. Tingkat kasarnya itu kan ada tuh dari 400, 800, bertingkat tuh harus dari 400, 800. Kalau mau bersih lagi sampai 1000. Sampai 1000. Itu yang direkomendasikan berarti ya. Oke. Nah, kalau untuk yang memainkan ini, kalau untuk anak-anak aman nggak sih, Bang?
Aman. Aman. Dari range umurnya berapa tuh? 8 lah, 8 tahun udah ya? 8 tahun udah bisa. Udah bisa ya memainkan itu ya. Kebetulan kan jualan juga nih Pak. Jadi ada customer yang anak-anaknya itu cuma baru 10 tahun itu dari hobi dari Lego pindah ke sini jadi lebih senang gitu. Soalnya bentukannya lebih kayak lebih mecha gitu kan. Lebih kayak robot robotik lah gitu ya. Oke. Tapi selain dari banyak kalangan pun yang menyukai Gunpla kok. Ada nggak sih ibaratnya kalau misalkan bapak-bapak gitu kan balik lagi atau ingin mengedukasi anak-anaknya gitu, cobalah beli ini apa segala macam itu, ada nggak sih Bang Dino pernah lihat? Pernah, ada juga kayak modus bapak-bapak modus ya. Ada itu dia. Ini bagus nih katanya. Bagus nih gitu kan. Terus sudah. Anaknya juga kadang anaknya nggak mau. Terus bapaknya paksa beli buat bapaknya sendiri. Ibarat modusnya gitu untuk ini saya beli buat anak saya ya. Kok paling tuh anak awak ngomong ya, paling tuh inyo. Oke, Bang Dino. Sudah tuh awak penasaran ada cik kok. Mungkin kejuaraannya mungkin. Kejuaraannya ada nggak sih Gunpla kok? Apalagi Bang Dino kan sudah sampai mungkin yang ke tahap customisasi gitu kan, custom gitu kan. Itu ada nggak sih kejuaraannya Bang Dino? Ada, kalau dari internasionalnya pun ada. Namanya tuh GBWC. Gunpla Builder International Cup. International Cup. Itu I. Iya. I. World Cup. World Cup. Oke. Itu berstandar internasional. Jadi tiap negara diadu lah istilahnya buat nanti yang menang ke Jepang buat ditentuin siapa pemenang secara internasional gitu. Dan itu tiap tahun ada atau? Tiap tahun ada biasanya. Tiap tahun ada. Kalau sekarang Bang Dino ikutin nggak? Sekarang kebetulan ikut. Nanti kitnya kebetulan yang dimajuin yang ini. Yang dipajang ya? Dipajang. Sengaja belum dikirim buat dipajang sini dulu. Oh berarti itu dikirim berarti? Ya dikirim, kalau mau gak dikirim kita kesana juga bisa. Kan kalau di Indonesia di Jakarta itunya. Besoknya di Jakarta. Begitu. Di Jakarta. Nah itu regulasinya apa tuh, penilaiannya atau apa gitu, apa yang dicelak tuh Bang? Kebersihan kit, misalnya kayak bekas potongnya, kerapian catnya, atau ada diorama, pakai diorama, kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Kreativitas juga dinilai berarti. Berarti memang dinilai itu memang dari kreativitas tadi ya? Iya, sama kebersihannya gitu kan. Oke. Tapi ada nggak sih kayak kelas-kelas atau gitu Bang? Kayak kok kelasnya gabung-gabungan gitu, atau kelasnya yang tabang-tabang atau ada asok-asoknya atau apa? Nggak, kalau regulasinya tuh cuma ada di bawah dari umur. Dari 15 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah, 21 ke atas. 21 ke atas. Nah, 3 itu. Gitu. Lu bebas mau pakai diorama, nggak pakai diorama. Mau kotor-kotoran pakai weathering, karat-karatan bebas ya. Bebas. Berarti semua kreativitas diluangkan ke sana berarti. Begitu. Kalau Bang Dino mungkin lah barangkali Bang Dino kira-kira. 2 kali baru. Itu apa kesulitan Bang Dino selama mengikuti kompetisi itu? Ada nggak kesulitannya, tantangan atau mungkin ada iku musuh terberat kok ngomong gitu atau paling dari kreativitas itu sendiri. Jadi kayak bingung kayak konsep apa mau dinaikin gitu, mau cerita apa yang mau diangkat kayak gitu. Berarti ibaratnya di balik kit itu tuh ada cerita gitu. Ada ceritanya. Gitu. Wah, menarik. Kira-kira Bang Dino pernah nggak sih dapet case gitu kalau misalkan kok mengecan tentang perlombaannya lah ya? Pernah nggak sih itu Bang Dino dibayar untuk kitnya, hasil kitnya itu untuk ikut lomba gitu? Pernah nggak sih itu? Alhamdulillah halun ada. Nggak bakal diterima sih. Nah itu tuh kan tentu ada kecurangan lain berarti nak Bang. Soalnya kan itu kan dikirim tuh. Pernah nggak sih ada kecurangan dalam kompetisi itu? Ya kalau kecurangan kayak gosipnya ya paling
yang ngerjain si A kayak tadi abang bilang, yang ngerjain si A, yang entry si B gitu. Oh gitu. Itu sih. Oh kayak ibaratnya yang B si A gitu, padahal yang Maginamo si B gitu kan. Gitu. Oh berarti memang pernah ada yang model itu ya? Pernah ada. Di kompetisi pasti ada yang curang. Tapi baliknya diri kawak enak, akan sportivitasnya kan mau dilakukan. Iya sportivitas. Tapi sejauh kau Bandilo maraton? Ya biasa. Biasa saya. Ada yang mau itu ada. Oke, itu tadi Wak bahas soal perlombaan. Because kau sudah pesan-pesan berikut dengan adalah pesan-pesan ya. Kalau masih banyak yang kau tanya-tanya. Setelah ini Dunsana kita masih berbincang dengan Bang Dino, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Tampek Mota podcastnya kurang awak. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Dunsana masih menonton podcast Tampek mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan Dunsana awak masih berbincang-bincang bersama Bang Dinul Hamdi Dunsana. Nah, tadi kan awak membahas tentang perlombaan tadi Dunsana. Itu kan internasional. Itu kalau internasional tentulah orang-orang yang sudah expert model Bang Dinul lah mungkin kan. Orang yang expert yang sudah ibaratnya sudah ahli lah di bidang itu kan. Kalau untuk yang di Kota Padang, awak yang daki-daki saya dulu tuh. Ada nggak perlombaan itu Bang? Kebetulan komunitas lagi nyoba acara. Ada kayak GBWC Persimini lah. Persimini. Oke. Jadi teman-teman yang di Kota Padang kalau mau ikut bisa. Itu acaranya sekitar tanggal 30 November. Oke. Tempatnya masih belum tahu lah. Belum tahu ya. Tapi bisa dipentingin di Instagram komunitas. Oke. Itu regulasinya gimana tuh? Regulasi itu Bang? Regulasinya lebih bebas. Yang penting base skate-nya tuh HG. Oh HG. Grade-nya tuh HG. Grade-nya HG. Jadi tuh bebas lah mau diapain. Kayak GBWC juga. Cuma ditentuin dari HG dulu. Jadi teman-teman semua bisa ikut. Bisa ikut. Jurinya nanti siapa? Jurinya tuh ada teman-teman dari komunitas juga. Bang Dino salah satu? Enggak, kebetulan tahun ini bisa ikut. Tahun kemarin jadi juri soalnya. Oke. Sekarang pengen ikut lah. Alah tahu lah siapa sih menang tuh di sana. Banyak teman-teman yang kerjanya juga bersih-bersih, yang juga bagus-bagus. Kayak yang ini aja, ini terinspirasi dari teman Kota Padang. Teman Kota Padang juga. Yang kerjanya bersih banget. Jadi kayak gimana cara ngalahin lah istilahnya. Gitu ya. Jadi kayak pengen bikin clean juga kayak gitu. Lebih bersih, lebih baik lagi gitu ya. Oke. Tapi tadi awak penasaran juga Bang Dino. Investasinya tadi kan Bang Dino sempat mengecekan ke ibu ya tadi. Bahwasanya meyakinkan ibu tuh ikut bisa diinvestasi kok gitu. Berarti yang sama jadi diecast berarti Bang Dino. Mirip ya. Kalau diecast kan kayak ada spesifik mobil yang bisa di lama-lama bakal naik. Kalau di Gundam juga kayak gitu, ada beberapa Gundam yang nggak dirakit misalnya, harganya makin naik misalnya, atau barang itu nggak produksi lagi, jadi udah susah nyarinya kayak gitu-gitu. Berarti memang ada spesifikasi kit tuh yang di awalnya harga Siko tapi beberapa tahun ke depan bakal naik gitu. Ada. Oke. Contoh ada beberapa kayak Gundam apa waktu itu? Kit lama. Tahun berapa tuh? Tahun 99. Tahun 99. Ya, yang harusnya kalau MG kan kisaran 600 sampai 1 juta lah. Ya. Ini bisa tembus 3 juta gitu. Soalnya dari Jepangnya pun nggak produksi lagi gitu. Wih, gokil. Sampai berarti memang investasi yang menguntungkan berarti ya Bang Dino. Ya, kalau bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Ayo, cinta nih mulai tertarik ya. Biasa hobi kayak gitu lah. Biasa hobi kayak gitu ya. Dan itu pun memang pasarnya pun memang ada gitu Bang Dino. Pasarnya ada gitu kan, di baik itu di pelelangan atau di manapun ada gitu ya. Iya, betul. Kalau Bang Dino ada enggak Gundam yang spesifik mode kayak tadi tuh? Enggak, kalau dari pribadi lebih suka apa yang nampak di Suko itu dibalis. Nah, oke Bang Dino.
Dan Iko pun terkait dengan pembuatan Gundamnya lah. Tadi kan mungkin awak kurang terperinci juga mungkin. Nah, kadang kan membuat Gundam itu kan banyak part-partnya kan gitu. Nah, kalau untuk seorang pemula gitu, boleh ke pemula leh, itu tuh bagian apa yang harus rakit gitu? Apakah bagian tangannya kah? Kan ada bagian-bagiannya kan. Itu bagian apa dulu yang harus rakit kalau untuk seorang pemula? Kalau nggak ada spesifik itu ya sih, cuma dari Gundam pun kan ada manual. Oh, ada manual book. Ada manual booknya. Jadi ada satu misalnya mau kaki, badan, skirtnya dulu atau kepala bebas. Okay. Jadi kalau dari manual biasanya dari badan dulu. Dari badan dulu. Oke. Itu nanti lanjut ke tangan, kepala, waist sama kaki. Oh, pinggang sama kaki. Oh, berarti memang kalau membuatnya itu lebih baiknya itu dari badan berarti ya? Dari badan lah. Dari badan. Oke, menarik sekali. Wah, Bang Dino luar biasa. Untuk sekarang Bang Dino, ada nggak sih sudah berapa komisi yang Bang Dino kerjakan untuk sekarang? Kau buka Bang Dino lah, Bang Dino. Nggak ngitung sih. Nggak ngitung ya Bang Dino. Sih. Kalau diperkirakan udah berapa komisi itu? Ada ratusan kah atau berapakah gitu? Kalau dari tahun 2020 kayaknya udah 200, udah 100-an lah. 100-an lebih ya? Lebih lah. Tapi kan punya orang. Iya punya orang. Kalau punya awak ada nggak sih model? Oh kalau di rumah tuh, lah 20 kit lah. 20 kit lah ya. Yang punya saya, yang lu customisasi. Iya. Ini punya orang lain gitu. Banyak ngerajin punya orang saya. Iya. Oke, tapi kan dari situ kan itulah yang mencuankannya Bang Dino ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu awak ulu-ulu membahas aja Bang Dino dan awak pun penasaran gitu kan. Setelah satu kit tuh gitu. Itu bara memakan biaya tuh atau bara jasanya itu? Jasanya kalau dari HG biasanya dari range-nya tuh dari 700 sampai tergantung pesanannya. Nah, okay. Customernya mau kayak gimana? Tingkat kesulitannya ya, berarti ya? Iya, tingkat kesulitannya. Jadi kayak misalnya warna-warna metalik gitu itu tuh lebih susah gitu, bisa lebih mahal lagi pada biasa gitu. Berarti walaupun sekarang pun begitu pun Bang Dino masih ada kesulitan yang Bang Dino hadapi berarti ya. Nah, atau mungkin evaluasi lah atau belajar untuk Bang Dino ke depannya mungkin ada awak nih belajar senjata itu surang dari scratch gitu itu ada nggak sih kepikiran mau itu? Ada wishlist skill tuh ada dari kayak misalnya mau gabungin semua part jadi senjata misalnya ada nanti di PGC mau aplikasiin mau coba-coba aplikasi gitu juga mau coba-coba lah jadi senjatanya atau bikin diorama itu kan beda lagi tuh ilmunya sama Gundam jadi tuh perlu belajar dari YouTube lagi lah. YouTube lagi ya. Kalau untuk sekarang apa tuh yang pengen dipelajari itu untuk meningkatkan skill Bang Dino tuh? Realistik lah. Kayak modelnya tuh kayak realistik kayak ada oil tumpah. Kayak karat-karatnya itu ya. Oke. Terus mau bikin scratch build lah, bikin dari nol tanpa dari ada gamplanya kayak gitu. Oke. Menarik, luar biasa. Oh, Nio lo beraja dari Bang Dino. Nio beraja. Ada nggak sih buka kelas Bang Dino? Buka kelas sih nggak ada sih, cuma kalau ingin nanya-nanya boleh bisa DM gitu atau ke rumah aja bisa nanti ditunjukin gitu kan. Diajarin. Kalau misalkan Nio back kelas itu tuh pernah nggak sih kepikiran gitu back kelas gitu kan, kelas airbrush, kelas apa tuh pernah nggak sih? Kepikiran pernah. Soalnya awak nih satu loh soalnya. Kepikiran pernah, cuma skill ngajar belum ada. Itu tadi kurang sabar kan, nanti dimarah-marahin. Nih. Kamu kenapa begini? Oh gitu. Tapi memang kepikiran mau buat kelas customisasi itu pernah ada berarti? Pernah ada. Pernah ada berarti. Sudah mencoba? Coba-coba ngajarin teman ada. Gitu. Iya. Oke. Ajan lo? Aman. Sudah lo mungkin Bang Dino ya. Oke. Mungkin yang itu tujuan Bang Dino untuk selain mungkin itu dari hobi, dari kesukaan gitu. Tentulah punya tujuan gitu kan. Tujuan Bang Dino kok untuk mengikuti atau memainkan
kit modeling Kiko apa sih sebenarnya gitu? Apa tujuannya, harapannya tuh bah gitu? Tujuannya lah dulu katanya. Tujuannya sih emang apa ya? Lebih ke cari cuan lah dari Siko, dari hobi. Dari hobi gitu kan. Soalnya paling lama ide dari hobi kan. Aku sekali komisi saya jutaan mau dinol ini. Berarti memang ibaratnya mimpinya kayak gitu. Udah jadi profesi lah. Udah jadi profesi. Ya. Oke. Tapi merasakan juga nggak sih ibaratnya selain dari profesi sebagai custom model gitu, ada nggak sih profesi yang lain gitu pengen ditekuni atau gimana gitu dari Bang Dinol sendiri? Belum ada karena udah jatuh cinta lah istilahnya. Sudah dari jatuh cinta ya? Jadi sudah passion pengennya di bidang ini aja terus. Gitu. Dan mungkin mudah-mudahan pun Bang Dinol pun pengennya jadi guru di kelas itu juga mungkin berarti. Amin. Bisa. Amin. Bisa. Oke, Bang Dinol. Eko mungkin sakit sih mungkin lah. Mungkin untuk komunitas dari Gunpla ko Bang Dinol calak tuh. Apalagi anak-anak muda peminatnya di Kota Padang. Peminat Kota Padang lama-lama bisa makin gadang soalnya yang beli kebetulan kan jualan Gundam juga yang belum dirakit. Oh oke. Yang box ya asli dari pabrik. Iya belum dia ada apa-apain. Jadi yang beli itu di luar komunitas saya semua. Oke. Jadi kayak mau sekalian diajak join kan buat komunitas. Oke. Mau disuruh masuk komunitas gitu. Ada yang masuk, ada yang enggak. Gitu kan. Berarti memang komunitasnya pun sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai banyak juga ya berarti komunitasnya gitu. Oke, menarik sekali di sana. Dan mungkin Niko terakhir Jo Bang Dinol enggak terasa lah waktu Wanila sudah hampir 60 menit Wanila. Mencari jam loh. Jam ketahuan mana. Mungkin closing statement dari Bang Dinol, closing statementnya harapannya ke depannya bagaimana nanti silakan Bang Dinol. Harapannya sih makin banyak teman-teman yang menekuni hobi Gundam gua. Jadi bisa sharing sama-sama lah. Kayak gitu. Oh, mungkin untuk komunitas atau mungkin perlombaan yang lainnya, Bah? Oh ya, ada perlombaan kostum Gundam juga di Padang, namanya PGC, Seiko Gunpla Cup. Cup. Itu bisa langsung dicek di media sosial Bang Dinol lah pastinya. Bisa. Atau di IG-nya Psycho Builder ada juga. Ada juga. Nah, itu ya di sana kalau tanggal 30. Tanggal 30 Oktober. November. November. Oke, sorry. Tanggal 30. Waktu. Oke, 30 Oktober itu bisa di sana pantangin terus. Bagaimana regulasinya ada di sana semua ya Bang Dinol ya. Oke, terima kasih Bang Dinol. Terima kasih banyak Bang Dinol. Atas bincang-bincangnya luar biasa. Aku bingi. Luar biasa tangan-tangan dari Bang Dinol kok. Dan itu juga dia dun sana podcast sampai Mota, perbincangan kita bersama Bang Dinol Hamdi seorang Gunpla Builder. Jangan lupa nak dun sana tonton tarui podcast sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata Ambo Oscar mewakili kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa dun sana.